Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar ilmu sejarah kebudayaan Islam dengan materi keteladanan Nabi Sulaiman dan kehidupan Nabi Sulaiman. Keteladanan apa sajakah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Mari kita simak video ini. Keteladanan beliau yang pertama adalah raja yang bijaksana. Diceritakan pada zaman dahulu, terdapat pemilik kebun yang marah-marah karena tanamannya yang rusak dan dimakan oleh kambing. Hal ini pun diketahui oleh Nabi Daud alaihi salam dengan putranya Sulaiman yang belum menjadi nabi. Sehingga diputuskan oleh Nabi Daud alaihi salam. Namun sang putra Nabi Sulaiman pun menyahutnya, "Wahai Abi, saya mempunyai solusi yang lain." Dan Nabi Daud pun memberikan kesempatan kepada Nabi Sulaiman untuk menyampaikan solusi tersebut. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat berbicara dengan hewan. Dikisahkan pada zaman dahulu, para rombongan dan Nabi Sulaiman akan melewati suatu tempat yang mana di situ ada seekor semut yang sedang berbaris. Karena keadaannya akan diinjak oleh para rombongan, maka semut-semut pun berteriak kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, janganlah injak kami. Kami berada di depanmu." Mendengar teriakan semut, Nabi Sulaiman pun memerintahkan rombongannya untuk berhenti dulu agar tidak menginjak para semut. Dikisahkan juga Nabi Sulaiman berbicara dengan burung hudhud. Suatu ketika pada saat perjalanan yang mana para rombongan membutuhkan air, namun burung hudhud ternyata tidak ada di tempat. Burung hudhud mempunyai kemampuan dapat mencari sumber air. Karena saat itu tidak ada di tempat, burung hudhud pun kena marah oleh Nabi Sulaiman. Namun burung hudhud mempunyai alasan yang tepat, bahwasanya di suatu tempat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Saba. Kerajaan ini sangat besar dan dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman pun menyuruh kepada prajuritnya untuk menyampaikan pesan ke Ratu Bilqis dan rombongannya untuk menyembah Allah. Dengan keperkasaan dan prajurit-prajurit yang begitu banyak yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, maka Ratu Bilqis dan rombongannya pun dikalahkan atau menerima ajakan Nabi Sulaiman untuk menyembah Allah. Nabi Sulaiman pun mengundang Ratu Bilqis dan para pengikutnya untuk datang ke istana Nabi Sulaiman.
Kemudian Nabi Sulaiman ingin memberikan kejutan kepada Ratu Bilqis dan rombongannya. Kejutan itu adalah mengangkat atau memindahkan istana Ratu Bilqis ke daerah kekuasaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun melakukan sayembara kepada prajuritnya. Siapakah yang bisa mengangkat istana Ratu Bilqis dengan secepatnya? Para prajuritnya pun menyatakan sanggup untuk mengangkat istana Ratu Bilqis, baik dari kalangan manusia maupun jin. Namun yang dipilih adalah dari kalangan manusia yang bernama Asif bin Barkia. Beliau mampu mengangkat kerajaan Ratu Bilqis dengan waktu yang sangat singkat sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Anak-anakku semua, begitulah kisah teladan Nabi Sulaiman dan kehidupan Nabi Sulaiman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat suatu saat nanti. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.